dirawat di rumah sakit terdekatnya situ gitu. Jadi dia ada disinggahin di situ karena kan tinggalnya dari Lampung, ada yang dari luar kota semua. Toyor sana, toyor sini, tendang sana, tendang sini, tonjol sana, tonjol. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Ibunda Tarik Halilintar yang enggan komentar soal restu untuk Alia. Kedekatan Tarik Halilintar dan Alia Mas Said sedang disorot publik. Apalagi saat keduanya nampak bersama seperti menghadiri acara 7 bulanan Aurel Hermansyah. Alia yang datang bersama dengan ibundanya yakni Reza Artamevia bertemu dengan keluarga besar Gen Halilintar. Hubungan keduanya saat bertemu dinilai begitu akrab, seolah keduanya sama-sama dengan mudah mendapatkan restu dari berbagai pihak. Namun hal itu justru jadi perbincangan. Sebab pada saat berpacaran dengan Fuji, Tarik Halilintar dikabarkan sulit mendapatkan restu. Saat ditanya soal lebih memilih Fuji atau Alia Mas Said, Ibunda Tarik Halilintar, Lenggoni Faruk tak memberikan komentar yang pasti. Sebelumnya, Lenggoni Faruk menyebut bahwa dirinya tak bisa menilai siapapun, apalagi jika baru mengenal. Sehingga istri dari Halilintar, Anovial Asmit itu tak mau jika ada yang sedih dengan perkataannya. Ia mengaku jika ia tak mau jika ucapannya justru memunculkan kekisruhan. Sebagai orang tua, Gedi Faruk mengklaim jika dirinya merasa senang jika sang anak berteman dengan siapa saja. Namanya kita sebagai orang tua, kita kan anak-anak itu kita selalu siapapun mereka mau berteman, nah kita pada dasarnya pokoknya kita mau berkenalan dengan semua orang. Jadi kalau di mana-mana pun setiap ada acara-acara itu biasa mulai dari Atta sampai Torik, Saif, Fatih semua kalau ada temennya suka kenalin ke uminya gitu ya. Jadi kita suka berkenal-kenalan karena menjalin silaturahim, berkenal-kenalan itu seperti itu omset yang lebih dari uang. Itu seperti kita punya teman yang banyak itu kita happy. Nah, jadi kalau misalnya anak-anak kita punya teman-teman yang banyak kita sih happy aja. Tapi sosok Alia sendiri gimana Mi? Setelah berkenalan sosoknya gimana Mi? Gini. Seperti apa sih Mi? Ya kalau Umi tuh ya nggak mau menilai-nilai, ya apalagi kita baru kenal gitu ya, nggak mau menilai-nilai. Nanti kalau kita berkata begini ada yang happy, ada yang sedih gitu ya. Ada yang happy, ada yang sedih. Jadi kita pokoknya jadilah kita ini media kalau kita sharing itu yang menjadi darling gitu. Jadi orang jadi senang, jadi yang aman, damai mendamaikan, yang tenang menenangkan, yang bikin orang semua selamat menyelamatkan. Jadi kita nggak mau omongan-omongan kita nanti jadi kisruh atau ada tuding-menuding ya. Jadi pokoknya intinya kita senang semua anak-anak berteman dengan banyak orang. Mi kalau dibilang katanya lebih setuju sama yang Alia daripada yang kemarin gimana Mi? Gimana barusan? Itu jawabannya. Permisi. Berita selanjutnya datang dari kakak Virgon yang beberkan maksud Virgon pakai kunci borgol kepada sang anak. Kakak Virgon buka suara perihal kunci borgol yang dibawa Inara Rusli sebagai barang bukti. Kunci borgol tersebut diserahkan Inara saat menghadiri sidang perceraian terkait hak asuh anak pada 26 Juli 2023 lalu. Menanggapi hal tersebut, Feby Carol, kakak Virgon memberikan klarifikasi. Feby membenarkan bila Virgon pernah menggunakan borgol untuk menghukum sang anak. Namun kakak Virgon itu menegaskan bila borgol yang dipakai adalah mainan untuk anak-anaknya. Bukan bermaksud membela, namun menurut Feby cara didik adiknya yang menghukum dengan borgol jauh lebih baik dibandingkan Inara yang diduga melakukan kekerasan fisik.
dibatasin, jangan jangan dipersulit lah. Tapi selama ini gimana? Selama ini ya dia memang tidak bilang tidak boleh ketemu, dia nggak bilang gitu, tapi tindakannya arahnya dipersulit, tidak boleh ketemu gitu. Tapi dipersulit itu kan masalah komunikasi tadi, kata Inara sendiri katanya dia Alasannya sendiri harus mengaku memperbaiki akhlak dan jangan iya, nah itu teriak-teriak kata gitu. dia sendiri mama katanya sulit berkomunikasi bahkan lewat WA sampai-sampai dia menegur mama sendiri atau Ya kakak mungkin sendiri lewat satu sama medsos. lain kemarin itu masih emosi, takutnya nanti ada kata-kata yang kelepasan gitu. Jadi dia intinya keberatan sih untuk sekedar video call aja dia keberatan, apalagi untuk ketemu, jangan harap gitu. Kalau ketemu nggak mungkin, ya setidaknya nggak apa-apa lah kalau emang ketemu nggak boleh, setidaknya untuk video call ya udahlah, kasih lah gitu, kan kangen sama cucunya, kasihan. Tapi keberkatan ini apa Timah, ada keberatan dari Inara itu seperti apa sih? Kan dia sendiri mengaku bahwa dia tidak keberatan untuk membuka akses untuk mama sendiri. Yang untuk pertama mana. dia takut anaknya dikriminalisasi ya, Mam. Dia Untuk soal selalu agama. bicara semua pembantu. Ya, jangan dikasih Keyakinan. Starla itu banyak Didikannya komunikasi. seperti ini gitu ya, Mam. Sama ini. Aduh, ke surga nggak gandengan tangan nggak, ya kan? Cuman yang saya harus tanamkan akhlak dan moral untuk cucu-cucu saya, bekal saya itu. Untuk apa? Ada yang mereka ingat, oh nenek gue ngajarin seperti ini, nenek gue ngajarin kayak begini. Ya, anak juga nggak perlu disiksa ketika dia salah, kasih pengertian yang mendalam. Udah lebih canggih pengertian yang diberikan kepada anak-anak yang masih belum memahami bahaya atau apalah yang dia pegangkan gitu. Bukan toyor sana toyor sini, tendang sana tendang sini, tonjok sana tonjok sini begitu. Kasih pengertian. Ya, anak semua anak laki-laki di mana-mana kelihatannya nakal, tapi itu jauh aktif berarti, pintar berarti. Nah, bagaimana kita menyikapi anak-anak kan begitu? Jangan nggak mau makan lu, tanya dong. Coba kamu kenapa nggak mau makan sih, Nak? Coba Mami lihat mulutnya. Ada sariawan nggak? Kenapa sakit perut kamu? Begitu dong. Jangan Lu sedikit-sedikit pembantu keras. 3 bulanan 70 juta, ya. Tapi lu ngurusin masih kayak begitu. Sini kasih gue biar gue yang ngurusin anak lu segitu. Perihal terkait kekerasan terhadap anak kan mama menuding dia memukul, kata dia tidak semuanya itu benar. Mungkin apa sih yang mungkin benarnya dari mama aja? Kalau dia sah-sah aja sih, mungkin nggak pengen kelihatan salah ya. Iya. Setiap orang pasti ada membela diri gitu. Tapi baik lagi kan kita kan yang lihat langsung. Iya. Itu kita yang berada di situ, kita mendengar, kita melihat langsung. Apa yang kita omongin ya sesuai dengan apa yang kita tahu dan kita lihat. Kayak Emang gitu. gak ada bukti di jejak media Ya. ya, tapi dia menyaksikan sendiri gitu dengan mata kepalanya Anaknya sendiri. juga kan udah bisa ngomong, anaknya udah besar loh, tanya aja sama anaknya. Atau mau tahu lagi lebih jelasnya ART yang sebelumnya kan tahu, cuma mau ngomong apa Sopir, enggak, kan gitu, cuma yang tahu. mau ngomong apa enggak mereka gitu kan, ada yang takut kan gitu kan. Tapi Sungkan. melakukan kekerasan ini dalam bentuk tangan kah atau mungkin Wah, ini atau tangan apa? ini kamu kalau anak-anak Mm. diginin aja telinganya udah nangis. Ini gini loh. Buak saya di situ kok. Mami sendiri yang nyaksiin. Jadi sangat ekstrim Jadi ya. Mami yang tahu Dan sendiri. berapa kali gitu. gitu. Ada Lala didorong ke pintu, ada tuh didorong ke pintu sampai sini besot-besot. Terus akhirnya dia saking gak enak takut kali dibaluri minyak kayak. Kabar selanjutnya datang dari Brisia Jody yang akan menikah di tahun 2024. Penyanyi dan pemain film Brisia Jody dan Antonia Marcelin semakin mesra. Sejak awal menjadi pasangan kekasih, Antonio Marcelin ingin serius menjalani cerita cintanya bersama Brisia Jody. Terkait dengan rencana menikah, Brisia Jody hanya berharap mimpinya berumah tangga bisa segera terwujud. Penyanyi jebolan Indonesian Idol itu bahkan mengaku sedang menyiapkan diri untuk menikah. Rencananya, Brisia Jody dan Antonia Marcelin akan menikah pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, Brisia dan Antonio sedang memikirkan terkait konsep pernikahan mereka. Kita soalnya lagi kerja bareng juga, jadi buat fondasi dulu, baru nanti selanjutnya gampang lah. Yang penting tahu tujuannya apa, waktunya kapan ya, Tuhan yang atur. Ya mudah-mudahan tahun depan ya. Doain aja, doain. Oh, targetnya tahun depan. Doain aja. Persiapannya gimana menuju tahun depan jadi Asik. Siapannya? ya
latihan ini kali ya. Tapi respon keluarga Jody ketika kalau respon keluarga aku tuh karena mamaku sangat-sangat ini banget, apa sih, posesif banget. Jangan aku anak bungsu, jadinya masih pasti aduh anak mama gitu-gitu, tapi mamaku emang maunya aku sama dia gitu, karena dia emang baik dan nggak neko-neko gitu, sama dari keluarga yang baik-baik juga sama kayak aku. Ya respon keluarga baik sih, sejauh ini kita udah 1 tahun 3 bulan ya. Iya. Sekarang enif ya. Kita enif sebulan bisa 5 kali. Mas, tadi katanya kan tahun depan Mas, mungkin sejauh mana nih persiapannya nih? Kan katanya tahun depan nih. Persiapannya maksudnya sejauh apa ya persiapan? Oh, persiapannya sejauhnya ya kita udah mikirin juga misalnya temanya mau gimana. Ya konsep belum mulai konsepnya, kita pengen bikin yang beda dari yang lain yang pernah ada lah gitu. Akhirnya maksudnya. Berarti itu pertanda baik ya. Amin. Semoga dimudahkan. Membuat yakin mungkin sama menerima pacarnya gitu, menjalani hubungan yang serius gitu. Tanya kemana? Aku apa Jody? Dua-duanya. Kamu duluan nih. Kalau aku karena dia tuh mirip banget sama aku, bener-bener mirip banget, sama-sama nggak neko-neko lah pokoknya, hidupnya tuh lurus gitu. Jadi aku dari kemarin kan dapat pacar mesti yang bad boy yang merinding kan. Kalau dia tuh bener-bener, ih kok sama banget ya sama aku. Terus apa yang kita lakuin? Ini mindsetnya sama, itu yang susah dicari. Visi misi juga. Visi misinya juga sama. Terus apa lagi ya? Sama dia baik, sama keluargaku banget sih, dan Sama-sama penyayang keluarga sih, itu yang paling dan nyatu. selalu memprioritaskan aku, dan baru pernah aku dapat di laki-laki tuh di dia. Prioritas nomor 1 tuh aku. Jadi aku seneng jadi princess. Terus dia yang suka beres-beres gitu. Terus kamu, kalau aku ya udah pasti tau lah ya, baik. Terus, Iya. Yang nyatuin aku sama Jody banget sih dari komunikasi ya, komunikasinya selalu nyambung. Terus apa yang kita mau bicarain tuh selalu klop aja sih, itu yang paling penting sih. ya gitu lah, pokoknya aku keibuan, suka masak juga. Betul sekali. Thank you. Oke, tadi udah ngomongin konsep, berarti Jody udah nyampein wedding dream ini seperti apa sih maunya? Udah dong, tiap hari juga ngirimin gambar dia. Pengennya gimana, tapi kita pengennya konsepnya yang maksudnya yang belum pernah. Aku lebih Orang ngirimin halus. ini sih, aku lebih mikirin bukan wedding, karena wedding itu aku percaya bahwa besoknya lupa gitu. Iya, jadi wedding tuh kita lebih pengennya after weddingnya tuh gimana, kita juga mikirnya lebih ke situnya juga sih. Jadi share-nya lebih ke rumah yang aku mau gitu. Jadi dia ntar belinya biar nggak bingung. Oke, thank you Jody. Kak Judi. Oh, ada lagi nih. Kapan Iya, dari kecil banget. Dari kecil. Umur berapa ya? Umur 5, 6 udah lama banget loh. Nah, kan Berarti dicomblangin sama Enggak sama Enggak sekali sih, lebih ke karena aku sering main sama Feral terus ketemu lah. Bukan lagi cari sensasi, kini Vicky Prasetyo lakukan kegiatan amal. Presenter Vicky Prasetyo bersama Gladiator Media Perkasa menggarap kegiatan amal untuk membantu para penderita kanker dan jantung. Acara itu diberi judul Imobi Charity Kids Heart and Cancer. Rencananya Imobi Charity Kids Heart and Cancer digelar di Balai Sudirman Jakarta, Tebet, Jakarta Selatan pada 29 September hingga 1 Oktober mendatang. Vicky Prasetyo ingin berbagi dengan anak penderita kanker dan jantung setelah mendatangi salah satu rumah singgah di Jakarta. Ia juga sering menerima pesan langsung dari anak-anak penderita kanker dan jantung. Ia lalu menggandeng Karen Wiraraharja selaku CEO Imobi yang merupakan penyelenggara pameran peralatan untuk ibu dan anak di Indonesia. Imobi digandeng Vicky untuk membuat kegiatan donasi ini, di mana nanti hasil penjualan tiket akan didonasikan kepada anak-anak penderita kanker dan jantung. Alasan mengajak Kak Vicky apa? Karena Kak Vicky itu punya suatu tujuan, kayak visi misinya juga cocok sama kita. Terus kalau misalkan ini kan tujuan besar itu anak-anak itu sendiri ya, untuk memang mereka biar membuat mereka senang dengan kehadiran kita entertain mereka juga. Yang misalkan ada artis, ada band, dan ada kita nanti bagi linknya juga buat mereka, dan itu akan membuat mereka senang sih. Tujuan kita. Pernah ngajak ke Vicky kemana aja lokasinya? Kalau di Sleepy ya, rumah singgah Lion. Jadi itu memang anak-anak ada khusus yang memang dirawat di rumah sakit terdekatnya
situ gitu. Jadi dia ada disinggahin di situ karena kan tinggalnya dari Lampung, ada dari luar kota, semuanya jauh, bahkan dari Papua. Jadi dia ditransitin di rumah singgah itu. Nanti ada beberapa anak-anak juga yang datang di eventnya ini, mereka akan datang gitu. Ada yang 4 tahun, ada yang 6 tahun, ada yang baru lahir, tapi dia memang dia melawan perjuangan penyakit itu. Melihat perjuangan mereka seperti apa sih? Ya, yang pasti hidup itu kan konsepnya ada vertikal dan horizontal. Di saat hidup ada hablum minallah, ada hablum minannas. Kita nggak pernah tahu manusia seperti apa sih yang bisa berguna buat sekitar gitu. Jadi aku kayak terpanggil hati aja lah untuk saling berbagi, saling berdonasi. Terus artis-artisnya aku ajakin dari mulai Fabio Aser, aku teleponin, terus ya JJ, terus Ade Gopinda, semuanya, Utopia, aku teleponin mereka ya buka tangan gitu. Aldi juga, bahkan Aldi TR tuh sampai, bro ini bagaimana, udah nggak apa-apa aku juga penderita cancer gitu, kalian udahlah aku support buat cancer gitu. Ternyata banyak sih kalau kita udah mulai ajak mereka tuh jadi satu server yang positif buat adik-adik ini gitu. Dan mudah-mudahan besok dapat angka yang lumayan bisa dipakai buat pengobatannya mereka semua. Tapi kan bisa dikatakan kan acara Ibomi ini Ibu dan Anak ini baru pertama kali untuk mengadakannya ya Mas. Seperti apa kerentongannya Mas? Karena beda dengan event-event kayak artis nyanyi gitu kan. Mungkin aku belum bisa jadi suami yang baik ya, tapi aku berusaha untuk selalu menjadi ayah baik buat anak-anak aku. Jadi momen ini aku tuh udah sering banget ngurus anak kan, dari anak aku 7 ya, dari provider yang berbeda lah yang pasti. Tapi itu semuanya aku urusin gitu ya, dari mulai SD-nya, sekolahnya, TK-nya, pesantrennya gitu. Jadi aku udah sama Karen udah sering lah komunikasi tentang soal anak gitu. Makanya yang anak-anak ini kasihan, mereka tuh akan kehilangan dunianya mereka gitu dengan kondisi seperti ini. Jadi aku mau berbagi, kamu tuh harus bersyukur ya bisa dikasih kesehatan, dikasih fisik yang prima. Coba nih saudara-saudara kalian yang lain masih berjuang untuk kesehatannya gitu-gitu. Sebenarnya lebih edukasi itu sih. Jadi kapan sih Kak sudah mulai bergerak Sebenarnya sih udah lumayan lama ya kita komunikasi. Cuma aku baru kayak bikinin event aja yuk kita gitu, ajak siapa, terus kita cari-cari donasi semaksimal kita bisa. Ada brand-brand juga yang mau bergabung, yuk siapa gitu sih, lebih kayak gitu aja sih. Ini kan momen Baby Expo ya, diselenggarakannya itu tanggal berapa dan saat Expo nanti akankah ada tiket masuk apa gitu? Betul, jadi nanti diadakannya itu di 29 September sampai 1 Oktober itu ada HTM-nya, jadi Mas, Dad, family semuanya bisa beli di Gotis ataupun nanti on the spot ya. Jadi itu. Kabar terakhir datang dari suami Rini Wulandari yang tak keberatan jika lagunya dinyanyikan atau di-cover oleh musisi lain. Jevin Julian mengaku tak keberatan apabila lagu-lagunya di-cover oleh musisi lain. Malahan suami dari Rini Wulandari ini senang jika lagunya dibawakan musisi lain. Menurut Jevin, hal itu bisa menjadi bentuk promosi supaya lagunya bisa dikenal masyarakat yang lebih luas. Bahkan jika penyanyi cover itu lebih dikenal banyak orang dibandingkan dirinya, Jevin sama sekali tak keberatan. Yang terpenting adalah lagu ciptaannya bisa dinikmati oleh banyak orang. Namun, Jevin memperingatkan kepada para penyanyi cover supaya lagu ciptaannya tidak diklaim sebagai hak milik. Musisi 32 tahun ini juga meminta para penyanyi cover untuk tidak lupa memberikan kredit kepada penyanyi asli dan pencipta lagu. Sebenarnya kan TikTok Music ini tuh seperti yang tadi dibilang sama Matthew, bukan kayak keberanian lah untuk kayak ngebuat konten di depan kamera, muka, dan gue masih belum nemuin benang merahnya untuk diri gue sendiri, si konten seperti apa yang memang harusnya gue buat nih. Tapi memang sampai sekarang gue masih menggali-gali karena memang sudah waktunya untuk beradaptasi dengan zamannya sekarang gitu. Dan kalau misalnya untuk ngomongin soal bikin video, gue suka banget bikin video sih. Dia kan sampai kayak kadang-kadang video lirik atau music video itu gue bener-bener bikin sendiri, shooting sendiri dan edit sendiri. Tapi untuk berada di depan kamera dan ngomong, gue masih belum nemuin apa yang kira-kira bisa gue bahas. Jadi memang untuk sekarang gue lebih suka kayak jamming di studio misalkan, kayak emang ngebuat lagu secara live dan itu gue jadiin konten sebuah video seperti itu.
Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate dan menarik lainnya seputar artis tanah air hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.